Perjanjian Linggarjati. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sultan Syahrir. Sebelum perundingan Linggarjati, sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda, namun belum mencapai kesepakatan dari pihak Indonesia maupun Belanda. Van Mook adalah orang Belanda yang lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia juga seorang penganjur persekutuan sejak tahun 1930-an. Ia termasuk kelompok pendorong gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook mendapatkan situasi yang jauh dari perkiraannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya itu tidak mungkin untuk ditarik kembali. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Soekarno dan kelompok-kelompok Indonesia. Dalam pertemuan itu tidak ada hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. Pihak Belanda masih menginginkan kebijakan politik yang lama. Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara Indonesia yang datang ke Indonesia. Untuk itu, satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya dengan melakukan perundingan. Dengan awal di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1945 telah diadakan perundingan antara Kristenson dengan Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Kristenson mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini, Van Mook mengajukan usul-usul. Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis. Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Kemudian Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagai jalan keluarnya, Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Di perundingan Hoek-Valu. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda di kota Hoek-Valu bulan April 1946. Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Pada akhir pertemuan dihasilkan draft Jakarta yang sudah disiapkan, sebagian dapat diterima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Usulan yang diterima antara lain adalah pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tidak diakui. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melakukan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Pada awal dimulainya perundingan Hoek-Valu, Romy, pimpinan fraksi Partai Katolik di Parlemen Belanda, menulis di tajuk harian Volkskrant dengan nada keras anti negosiasi yang berjudul The Week der Schande atau Minggu yang Penuh Aib. Kegagalan perundingan Hoek-Valu bagi kedua negara membawanya untuk kembali mengadakan perundingan. Perundingan ini pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam perjanjian Linggarjati pada kemudian hari. C. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 sampai 15 November 1946. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Akhirnya isi perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947 yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggarjati. Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Republik Indonesia. Belanda kemudian mengadakan gencatan senjata operasi militer di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Kondisi itu mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Usulan yang kedua kemudian dikenal dengan istilah Komisi Tiga Negara. Konferensi Malino. Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan konferensi Malino. Penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 Juli 1946, sedangkan konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Setelah perjanjian Linggarjati, Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Untuk itulah, negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei
sampai Juli 1948. Rapat itu diberi nama Byzantium for Federal Overleg atau BFO, yaitu suatu pertemuan untuk musyawarah federal.